Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Kita mengingat kembali pada pertemuan sebelumnya sudah kita kenal apa itu bentuk umum dari persamaan kuadrat dan apa itu yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Nah, kita ingat bahwa persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, c di sini adalah anggota dari bilangan real. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi dari persamaan tersebut. Bagaimana cara menentukan akar-akar dari PK itu? Ada 3, yaitu yang pertama yaitu cara pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita pelajari adalah cara pemfaktoran. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, yang perlu kita perhatikan di sini kita ingat pemfaktoran atau faktorisasi adalah menyatakan penjumlahan suku-suku bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Kemudian, memfaktorkan persamaan kuadrat adalah membuat persamaan kuadrat tersebut menjadi perkalian dua persamaan linier. Bisa diperhatikan di sini, kita gali bersama-sama. Jika ada persamaan kuadrat di mana ini ada yang pertama bisa kita lihat x kali x plus 2. Kalau kita jabarkan dari perkalian dua bentuk aljabar di situ, x kali x itu adalah x kuadrat, x kali plus 2 itu adalah plus 2x. Nah, jadi hasil perkalian dari x dikalikan x plus 2 menghasilkan persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x. Atau jika kita balik dari kanan ke kiri itu sama saja bahwa x kuadrat plus 2x itu sama dengan hasil perkalian dari x dikalikan x plus 2. Begitu pula pada contoh yang kedua di sini ada perkalian dua bentuk aljabar di sini. X plus 1 dikalikan x plus 4. Kalau kita jabarkan, kita kalikan masing-masing sukunya, x dengan x maka menghasilkan x kuadrat, x dikali plus 4 plus 4x, 1 dikalikan x plus x, dan 1 plus 4 di sini adalah plus 4. Sehingga diperoleh hasil perkalian dari x plus 1 dikalikan x plus 4 adalah x kuadrat plus 5x plus 4. Atau sama saja kalau kita balik ya, nanti di sini hasil perkalian dari x kuadrat plus 5x itu adalah penjabaran dari hasil perkalian x plus 1 dikalikan x plus 4. Nah, yang menjadi permasalahan ini nanti bagaimana jika sebaliknya, jika dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan dibawa ke kiri, kita dapatkan bahwa x kuadrat plus 5x plus 4 itu didapatkan x plus 1 kali x plus 4 ini. Nah, ini ya. Nah, bisa dilihat. Nah, kalau di sini kita balik dari yang pertama tadi, x kuadrat plus 2x itu didapatkan x dikalikan x plus 2. Kemudian x kuadrat plus 5x plus 4 itu sama saja adalah hasil kali dari x plus 1 dikali x plus 4.
Dan sedangkan di sini ada contoh lagi, 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12 adalah merupakan hasil kali dari 3x min 4 dikalikan x plus 3. Nah, bentuk seperti inilah yang dinamakan atau disebut dengan memfaktorkan. Kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, dengan memfaktorkan persamaan kuadrat, maka akan didapatkanlah akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Akar persamaan kuadrat ada beberapa bentuk. Bagaimana kalau ini akar persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0? Kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya bagaimana cara pemfaktoran. Nah, dari pemfaktoran kemarin bisa kita gunakan di sini pada bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0, yaitu caranya dengan mengubah bentuk persamaan kuadrat itu menjadi bentuk perkalian faktor-faktor aljabar dalam variabel x. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 20x sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Misalkan di sini 4x kuadrat dikurangi 20x sama dengan 0. Kita cari ya faktor-faktor dari 4x kuadrat dengan 20x ini yang tahu ya, faktor itu adalah bilangan yang habis dibagi yang sama-sama dimiliki keduanya antara 4x kuadrat dengan 20x. Ternyata dari situ didapatkan faktor-faktor yang sama dari keduanya adalah 4x. Sehingga kita keluarkan dari tanda kurung, kita kalikan 4x dikali berapa? Hasilnya 4x kuadrat. Oh, 4x dikali x. Nah, jadi sehingga didapat 4x kuadrat. 4x dikalikan berapa? Hasilnya negatif 20x. Oh, ternyata didapatkan negatif 5. Nah, dari sini bisa diperoleh hasil kali dari faktor-faktor tadi, bisa kita jabarkan menjadi atau untuk mencari akar-akarnya. Nah, di sini ada bentuk aljabar 1, 4x sama dengan 0, kita sama dengankan 0. Jadi 4x sama dengan 0, atau kita hubungkan dengan kata atau. Ada bentuk aljabar yang kedua yaitu x dikurangi 5, kita sama dengankan 0. Dari dua bentuk aljabar di sini ya, bentuk dengan variabel x di situ bisa dicari akar-akarnya. Akar yang pertama dari 4x dikurangi 0, artinya x1 atau akar yang pertama ini dapat 0 dari mana? Dari 4x itu artinya 4 kali x, sehingga pindah ruas jadi 0 dibagi 4. 0 dibagi 4 itu menghasilkan 0, seperti itu. Sedangkan akar yang kedua diperoleh dari x dikurangi 5 sama dengan 0, tinggal pindah ruas saja ya, masih ingat pindah ruas ganti tanda. Kalau di sini negatif 5 dari kiri ke kanan, maka dia menjadi positif, sehingga x2 nya atau akar keduanya adalah 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Jadi x-nya yang memenuhi dari persamaan kuadrat itu bisa 0 atau 5, seperti itu. Berikutnya, jika menentukan akar persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a sama dengan 1. Nah, di sini masih kita ingat kembali, jika bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya atau koefisien dari x kuadrat
ini di sini adalah 1, maka kita bisa menggunakan langkah 1. Tentukan 2 angka, yaitu misalkan P dan H yang jika kita jumlahkan menghasilkan B dan jika dikalikan hasilnya AC. Nah, untuk menentukan nilai pasangan P dan H itu bisa dicari dari bilangan yang merupakan faktor-faktor dari AC. Dan apabila P dan H sudah ditentukan, tinggal kita masukkan nilai P dan H tersebut ke dalam rumus pemfaktoran di sini. Akan lebih jelas, bisa perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Nah, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0, bisa dilihat ya, di situ A-nya adalah koefisien dari x kuadrat di sini adalah 1, B-nya di sini adalah 5, dan C-nya di sini adalah 6. Nah, dari sini akan kita cari pasangan bilangan jika kita kalikan hasilnya adalah AC, yaitu 1 kali 6 adalah 6, dan kita cari pasangan bilangan jika kita jumlahkan hasilnya adalah B, yaitu 5. Nah, nek dikali itu 6, kalau dijumlah itu 5. Nah, siapakah itu pasangan P dan H? Akan kita cari dari mana? Dari hasil kali faktor-faktor dari AC. Faktor dari AC itu adalah 6. Nah, kita cari siapa itu faktor dari 6. Oh, ternyata ada 2 pasang, yaitu 1, 6, 2, 3. Kira-kira kalau dikalikan 6, kalau dijumlah 5. Nah, kira-kira pasangan yang mana? Oh, ternyata didapat pasangan yang kedua, yaitu 2 dan 3. Nah, ketika sudah kita dapatkan P dan H itu, tinggal kita masukkan, kita cari akar-akarnya, kita kembalikan ke sini ya. Tinggal pasangkan x, karena di sini adalah variabelnya adalah x kuadrat ya, x ya, x. Pasangannya adalah 2 dan 3. Tinggal pasangkan karena positif semua, tinggal plus 2, di sini plus 3. Udah, kita jabarkan, diperoleh akar-akar yang pertama nanti diperoleh dari x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0, sehingga pindah ruas ganti tanda seperti tadi. 2 positif pindah ruas ke kanan jadi negatif. Ini 3 positif pindah ruas ke kanan jadi negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 2. Jadi akar-akarnya atau x yang memenuhi dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0, negatif 3 atau negatif 2, seperti itu. Berikutnya lagi, yaitu akar persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 1. Jika koefisien dari x kuadrat ini tidak sama dengan 1, bagaimana? Hampir sama, yaitu kita mencari pasangan bilangan jika dikalikan nanti hasilnya AC dan jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Nah, hampir sama. Di sini bisa kita lihat contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat plus 22x dikurangi 16 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Hampir sama seperti sebelumnya tadi, kita bisa cari terlebih dahulu A, B, C-nya dari persamaan kuadrat itu.
ya, dan akan kita cari pasangan bilangan di mana jika dikalikan itu hasilnya adalah AC. AC di sini adalah 3 dikali negatif 16, yaitu hasilnya adalah negatif 48. Sedangkan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 22. Nah, sehingga dari situ bisa kita cari faktor-faktornya dari AC, yaitu negatif 48 nanti. Nah, kita sisihkan dulu negatifnya, baru kita cari faktor dari 48. Didapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5 pasang. Kira-kira dari 5 pasang itu mana yang kalau kita kalikan menghasilkan negatif 48, kalau kita jumlahkan positif 22. Ternyata di sini didapatkanlah pasangan yang sesuai, yaitu 2 dan 24. Nah, tinggal positif negatifnya. Nah, ternyata diperolehlah di situ X-nya adalah negatif 22, sedangkan X1-nya atau bilangan satunya adalah positif 24. Sehingga di sini kita bisa jabarkan dengan cara seperti yang sebelumnya. Tinggal kita masukkan di sini 3x, karena di sini 3x kuadrat, maka 3x kali 3x, kemudian negatif 2 pasangkan dengan 24, tetapi di sini dibagi dengan koefisien dari x kuadrat atau A-nya yaitu 3. Baru kita jabarkan kira-kira dari persamaan yang ada di sini yang bisa habis dibagi 3 atau bisa disederhanakan dengan bilangan 3 atau A di situ adalah siapa? Nah, ternyata bisa kita keluarkan dari tanda kurungnya pada persamaan 3x plus 24. Kita cari faktor yang sama-sama dimiliki dari 3 dan 24 adalah 3 itu sendiri. Sehingga dari situ bisa disederhanakan atau bisa habis dibagi dengan A. Kemudian, nah ini karena habis dibagi, diperolehlah pasangan untuk menentukan akar-akar dari X1 dan X2-nya diperoleh, yaitu X1 negatif 2/3 dan X2 atau akar keduanya adalah negatif 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8, negatif 2/3. Ya, demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami ya anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.